Kiper Lokal di sini di video kali ini setelah sebelumnya kita mereview jersey Mills ya, jersey yang dikirimkan oleh Mills kepada Kiper Lokal dan di paket itu juga mungkin di video itu kalian ngeh bahwasanya ada sepatu juga dari Mills yang dikirimkan kepada Kiper Lokal yaitu sepatu Mills Triton Dazzler 1.1 Elite FG. Terkejut lah di akhir Ramadan itu Kimin kedatangan paket, ternyata paketnya adalah sepatu dari Mills dan jersey timnas Indonesia player isu Kimin cukup apa ya, gak expect lah ternyata Mills merespon Kimin dan memberikan mengirimkan sepatunya untuk bisa Kiper Lokal review. Mungkin di video di channel ini untuk sepatu Mills itu sendiri sudah 2 kali kita review ya. Pertama itu ada seri sepak bolanya kalau nggak salah, Kimin lupa namanya yang seri apa itu, pokoknya kalian cek aja. Kemudian ada juga seri Volta Sala Pro ya, Volta Sala yang pernah kita review juga itu. Nah kali ini kita akan mereview sepatu Mills terbaru. Ya bisa Kimin bilang ini terbaru ya, karena masih hype-nya masih sangat tinggi untuk sepatu Triton Dazzler 1.1 Elite. Nah untuk sepatu ini dia ada 2 tier, yang versi Elite dan versi core-nya kalau nggak salah itu berbeda harga. Nah kali ini kita akan unboxing yang versi Elite-nya, karena yang versi Elite ini benar-benar teknologinya bikin Kimin penasaran, terutama jika digunakan untuk posisi kiper. Nah untuk boxnya sendiri, boxnya ya ciri khas Mills ya. Ciri khas Mills dia berwarna navy dengan logo Mills di sini, kemudian terdapat logo Mills juga di sini. Di sini terdapat logo Mills. Di bagian sini terdapat website dari Mills ya. Dan di bagian samping ada tag serinya ya, seri dari sepatunya. Langsung aja kita unboxing sepatunya. Ini untuk sepatunya yaitu Mills Triton Dazzler Elite. Nah, untuk kertasnya sendiri menurut Kimin Mills ini emang top banget lah. Sudah memikirkan kertasnya juga yang mana ada logo Millsnya sendiri. Tapi dalamnya tidak ada apa-apa lagi. Langsung kita geserkan saja. Oke, inilah penampakan dari sepatu Mills Triton Dazzler Elite. Sepatu ini merupakan sepatu grade tertinggi dari Mills untuk seri Triton Dazzler, karena Triton itu kalau nggak salah banyak serinya ya. Dan ini salah satunya ya. Dan kalau nggak salah ada juga yang versi terbaru Triton Genome. Nah itu merupakan seri Triton juga, kan dari sepatu Mills Triton Dazzler Elite. Triton Dazzler sendiri sebelumnya Kimin mungkin bisa jelaskan ya. Untuk tier tertinggi dari sepatu Mills itu ada beberapa seri. Yang pertama ada Caldera, kemudian ada Astro, ada Triton. Nah itu merupakan grade atau tiga varian lah, tiga varian tier utama mereka yang versi elite ataupun yang banyak digunakan oleh pemain pro dan dikhususkan untuk pemain pro, maupun pokoknya versi top grade-nya lah dari sepatu mereka. Yang mana kalau versi Caldera Cyclops itu ya, versi Cyclops itu dikhususkan untuk speed. Jadi sepatu-sepatu speed, kalau di Nike itu mirip dengan seri lupa Kimin, Mercurial. Seri Mercurial, kalau di Adidas itu seperti seri X lah. Nah, seperti itulah. Karena untuk Cyclops itu banyak banyak banget juga serinya, selain Caldera ada Speed Freak kalau nggak salah. Nah, kemudian ada seri Astro. Seri Astro tuh kemungkinan kalau di brand-brand global itu seperti Nike Tiempo ataupun Adidas Copa lah jatuhnya. Nah, sedangkan untuk Triton ini kalau di Adidas itu seperti Predatornya, kemudian kalau di Nike itu seperti seri Phantomnya, dan kalau di Puma itu seperti Puma Future, seperti itulah. Jadi kalau diumpamakan Triton ini adalah seri kontrol dan shootingnya, lebih utama ke kontrolnya sih, kontrol bola. Jadi dikhususkan untuk yang suka kontrol bola ataupun menahan untuk memulai serangan lah. Karena kan pemain-pemain gelandang itu kebanyakan menggunakan sepatu-sepatu tipe kontrol. Oke, inilah sepatunya yaitu Triton Dazzler Elite 1.1. Ini merupakan keluaran pertamanya ya. Karena kalau nggak salah itu ada versi terbarunya juga dari Triton Dazzler. Jadi ini versi keluaran pertama. Yang mana Kimin pegang kali ini itu warnanya adalah nih Blue Doodles Black Magenta. Untuk harga retailnya sendiri adalah 899.000. Ya, cukup. Menurut Kimin untuk harga sepatu yang seperti sekarang dengan teknologi-teknologi yang ada di sekarang, harga segitu untuk sebuah sepatu top grade itu sudah benar-benar wajar sih. Karena kualitasnya juga sudah menurut Kimin pribadi ini hampir menyamai sepatu-sepatu top tiernya brand-brand global. Itu menurut Kimin pribadi ya. Oke.
Langsung aja kita bahas material sepatunya terlebih dahulu. Oke, material sepatu ini, mungkin kalau kalian lihat seperti ini kayaknya full knitting gitu ya. Tetapi jika kali kita amati ya, sepatu ini nggak benar-benar full knitting, tetapi dia dikombinasi 2 material. Kenapa Kimin bilang bisa dikombinasi 2 material? Kita lihat ke bagian upper terlebih dahulu. Upper-nya ini kalau dia TPU ya, kemungkinan nggak seperti ini teksturnya. Ini kan bisa kalian lihat ya, ini teksturnya adalah pure tekstur sepatu material sintetis. Dan di sini juga terdapat di balik yang warna biru nih ya, polyflex warna biru ini sepertinya dia ada jahitan seperti itu. Jahitan yang menggabungkan antara sintetik dengan bagian lidahnya ini yang menggunakan material knitting. Jadi sepatu ini kemungkinan adalah kombinasi antara sintetik dengan knitting. Itu yang bisa Kimin lihat dari sepatu ini karena di bagian dalamnya dia nggak begitu terlihat detail karena terdapat lapisan ya. Nah, dilapis lagi seperti itu. Jadi nggak begitu terlihat detailnya gimana. Nah, kemungkinan uppernya adalah full sintetis, sedangkan untuk lidahnya baru dia menggunakan keriting. Ini untuk yang dapat Kimin simpulkan dari sepatu ini ya. Nah, untuk sintetisnya sendiri ini menurut Kimin cukup unik jika dibandingkan dengan brand-brand yang lain, karena rata-rata sepatu kontrol brand lain itu jarang banget menggunakan untuk brand lokal ya, jarang banget menggunakan material tambahan yaitu di sini kalau Mill sendiri memberikan nama teknologinya adalah Mutan Panel. Nah, itu ini ada Kak seperti inilah titik-titik putih ini ya. Nah, yang mana titik-titik putih ini dia bertekstur banget nih bisa kalian lihat ya teksturnya. Jadi dia benar-benar menonjol. Yang mana titik-titik putihnya ini menggunakan material rubber yang dipres pada bagian uppernya sehingga sepatu ini benar-benar bertekstur. Ini bisa kalian lihat. Jadi sepatunya benar-benar bertekstur untuk bagian sintetisnya. Kemudian untuk material upper sintetisnya sendiri, untuk material upper keseluruhan sintetisnya dia menurut Kimin ini fleksibel banget, nggak kaku dan juga enak, nyaman gitu. Jadi kemungkinan sepatu ini benar-benar enak dan nyaman buat kalian gunakan karena sepatunya benar-benar fleksibel, empuk gitu. Dan juga sintetisnya Kimin cukup terpukau di sini, sintetisnya walaupun dia menggunakan sintetis cukup lembut bisa kalian lihat ya, begitu dipencet gini, seperti muncul tekstur ataupun muncul kerutan dari sepatunya. Jadi sepatu ini walaupun sintetis tapi benar-benar empuk banget. Dari segi desain kita bahas ya. Dari segi desain, Kimin lupa tadi bahas desain. Dari segi desain ini coraknya seperti ini. Dia coraknya abstrak seperti nama serinya ya. Di sini kan nama serinya Blue Doodles. Jadi temanya yaitu tema doodles. Mungkin kalian sudah tahu ya doodles itu adalah gambar-gambar abstrak yang digambarkan lah oleh desainernya lah gitu. Jadi gambarnya ini doodles banget. Mulai ada seperti ini, siluet cap tangan, titik-titik dan lain-lain, kemudian ada garis-garis, kemudian ada anak panah segala macam. Jadi temanya benar-benar doodles yang warna itu warna dasarnya sendiri biru, kemudian ada warna pinknya yang pink itu magenta gitulah. Kemudian ada warna hijau agak volt gitulah. Logonya sendiri dia di sablon aja ya, di printing gitu, jadi nggak timbul untuk logonya. Kemudian di bagian belakang dia terdapat tulisan Triton Dazzler untuk nama serinya ya. Nah, di bagian dalam dia hampir sama dengan bagian luar untuk coraknya. Di sini terdapat siluet logo Triton. Kemudian ini ada tekstur di bagian sini ya, mutan panelnya. Kemudian sampai ke depan mutan panelnya. Ini mutan panelnya benar-benar banyak banget, terutama di bagian dalam sehingga sepatu ini benar-benar cocok buat kontrol sepatu kontrol lah, tipe sepatu kontrol. Mungkin selain itu juga sepatu ini jika kita lihat seperti ini ya, siluetnya mengingatkan kita dengan salah satu brand ternama ya, brand ternama, bisa Kimin bilang, Puma ya, kemungkinan mereka terinspirasinya dari sepatu Puma karena di sini, bentuk di sini benar-benar mirip dengan Puma menurut Kimin pribadi. Selain itu, apa ya selain inspirasi dari Puma kayaknya dia juga terinspirasi dari seri Predator dengan terdapat, tekstur seperti ini karena Predator memiliki tekstur seperti ini kan sepatunya. Mungkin itulah jadi bisa Kimin bilang ini gabungan antara Puma dan Adidas jadilah sepatu Mills Triton Dazzler dan gabungan dengan outsole Nike. Nah mungkin, outsole seperti ini pertama kali kan yang menggunakan Nike tuh. Jadi sepatu ini ya kalau Kimin bilang kalau menjiplak sih enggak, karena dari segi desain, dari segi, detailnya itu sudah berbeda banget. Tapi kalau terinspirasi mungkin iya, karena sepatu ini benar-benar, eee, bedalah dengan, Puma maupun Adidas, karena benar-benar ya cakep lah buat dilihat. Oke, itu untuk bagian upper tadi adalah full sintetis dengan dikombinasikan dengan knitting, kemudian untuk bagian dalamnya, lining dalamnya dia menggunakan material sejenis sweat seperti itu, blue seperti itu ya. Yang mana dengan material seperti ini
Sepatu ini bakal nyaman banget digunakan dan menghindarkan blister. Selain itu sepatu ini nggak mudah slip jika digunakan ya. Nah ini tagnya ya, Kimin gunakan size 39. Kenapa Kimin gunakan size 39? Karena Kimin sendiri itu pernah pakai Mills size 40 itu sisa banyak banget di bagian depan. Jadi Kimin putuskan buat turun size. Nah ini untuk insole boardnya dia tidak dijahit, ditempel aja, dan bagian dalamnya seperti ini, rapi banget bagian dalamnya ya. Rapi banget. Kemudian dari insole-nya sendiri, insole-nya seperti ini. Insole-nya insole pada umumnya Mills ya. Ini menurut Kimin insole yang umum lah digunakan oleh brand-brand lokal. Dengan terdapat grip bagian ini, di atasnya dilapis dengan fabric dengan terdapat tulisan Mills Pure Comfort. Ini insole empuk dan bertekstur banget ya. Oke, kita lanjut ke material talinya. Talinya sendiri menggunakan tali pipih, ini sudah single layer, jadi satu lapis aja talinya. Yang pinggirnya bercorak seperti ini ya. Jadi dia ada coraknya di bagian pinggir. Yang mana tali sepatu yang seperti ini nih dia jika diikat itu nggak mudah lepas karena ada tekstur grenjel-grenjelnya nih di bagian tali. Jadi sepatu ini kalau digunakan nggak bakal mudah lepas. Oke, untuk bagian kenitingnya di seperti ini, ada logo Tritonnya dan bentuk kenitingnya di seperti ini ya. Kenitingnya sendiri ini benar-benar Kimin Kimin lihat keniting sepatu ini nih benar-benar premium banget lah, benar-benar enak banget, benar-benar cakep banget dan kualitasnya bagus banget. Oke, itu. Jadi menurut Kimin sepatu ini bakal nyaman banget. Oke, yang dari segi outsole-nya adalah outsole terbaru dari seri Mills, yang yaitu saya menggunakan stud triangle seperti ini ataupun stud anak panah seperti ini dengan terdapat tulisan Triton Dazzler di bagian bawahnya, yang mana ini outsole-nya dia menggunakan outsole transparan dengan terdapat teknologi Renif. Mana ya? Rain-If ya. Jadi teknologi speed frame di bagian sini yang silang itu namanya Rain-If. Kemudian untuk di sini terdapat logo Mills, dan untuk seri outsole-nya ini mana ya? Ada nggak? Bentar. Oh, nah ini ada teknologi dari outsole-nya yaitu Trax apa nih? Trax Gravity X. Nah, itulah pokoknya Kimin susah nyebutinnya. Seperti itulah untuk outsole-nya. Dari segi bobot sendiri sepatu ini menurut Kimin benar-benar ringan banget. Ringan banget sepatu ini untuk sebuah sepatu kontrol ini benar-benar ringan banget lah. Oke, langsung aja kita coba